Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gadisena pada mata pelajaran Geografi kelas 10. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang modul 4 yang berkaitan dengan ramah dengan alam. Unit 1, Potensi bencana alam di sekitar kita. Bagian kedua. Berikut pembahasannya. Vulkanisme. Anda tentu tidak asing dengan istilah gunung, tetapi perlu Anda ketahui bahwa ada gunung api dan ada gunung yang bukan gunung api. Tahukah apa bedanya? Tentunya semua gunung dulunya adalah gunung berapi. Hanya saja proses ke gunung apian yang sudah tidak aktif lagi, maka gunung berapi itu menjadi gunung mati. Proses ke gunung apian inilah yang di dalam istilah geografi disebut dengan vulkanisme. Jika demikian, apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfera yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Gerakan magma yang keluar itu karena gas yang ada di dapur magma memberikan tekanan yang sangat kuat pada batuan di sekitarnya. Kedalaman dan besar dapur magma itu sangat bervariasi. Ada dapur magma yang letaknya sangat dalam, dan ada pula yang dekat dengan permukaan bumi. Perbedaan letak ini merupakan penyebab perbedaan kekuatan letusan yang terjadi. Pada umumnya, dapur magma yang dalam menimbulkan letusan yang lebih kuat daripada yang letaknya dangkal. Ada dua bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Yang pertama, intrusi magma adalah terobosan magma pada lapisan-lapisan litosfera, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi, intrusi magma merupakan proses vulkanisme, tetapi magma belum mencapai permukaan bumi. Bentukan intrusi magma dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada batolit, merupakan batuan beku yang terbentuk di dapur magma, terjadi karena adanya penurunan suhu yang lambat. Yang kedua ada lakolit, yaitu batuan beku magma yang menerobos di antara lapisan bumi paling atas. Bentuknya seperti lensa cembung atau kue serabi. Yang ketiga, silts atau lempeng intrusi, yaitu batuan beku yang berasal dari magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan, mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Yang keempat, tiks atau gang atau korok, yaitu batuan beku hasil intrusi magma yang memotong lapisan batuan. Yang kelima, ada diatrema, adalah batuan pengisi lubang pipa letusan di antara dapur magma dan kepundan gunung api yang bentuknya seperti silinder memanjang. Berikut merupakan gambar dari bentukan intrusi magma. Ada 5 bentuk intrusi magma. Tadi yang pertama ada laktolit, diatrema, kemudian ada diks, dan sil. Di paling bawah itu adalah batolit. Yang kedua, ekstrusi magma. Ekstrusi magma dalam istilah vulkanologi disebut erupsi, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke permukaan bumi. Proses keluarnya magma ini dinamakan letusan gunung api.
Berdasarkan sifat letusannya, ada erupsi leleran atau disebut efusif, dan ada pula yang bersifat ledakan atau eksplosif. Erupsi efusif hanya menghasilkan leleran lava di permukaan bumi, sedangkan erupsi eksplosif yang keluar adalah butiran magma yang kemudian menjadi padat yang dinamakan elflata atau piroklastika. Material yang dihasilkan dari ekstrusi magma ada 3 macam, yaitu yang pertama benda cair, meliputi lava, merupakan magma yang meleleh keluar dan mengalir sampai ke permukaan bumi. Yang kedua ada lahar, yaitu material campuran antara lava dengan materi-materi yang ada di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, debu, dan air sehingga membentuk lumpur. Yang ketiga ada lahar dingin atau lahar hujan, yaitu aliran lumpur yang terjadi dari elflata yang dihanyutkan aliran air hujan di lereng gunung. Material dari ekstrusi magma yang kedua ada benda padat, berupa elflata dan piroklastika, yaitu material padat berupa bongkahan batu besar atau bom, batu kerikil atau lapili, dan debu vulkanik. Menurut bahan asal pembentukannya, elflata dibedakan menjadi yang pertama elflata autogen. Bahannya berasal dari magma yang terlempar ke atas pada saat erupsi dan membeku. Yang kedua ada elflata alogen. Bahannya berasal dari batuan litosfer pada dinding diatrema yang terbawa keluar pada saat terjadi erupsi eksplosif. Kemudian material yang ketiga adalah benda gas atau ekshalasi, yaitu material berupa fumarola atau sumber uap air dan zat lemas, solvatar atau gas belerang, movet atau gas asam arang, dan geyser yaitu air panas yang memancar berkala karena tekanan gas dari dalam bumi. Tentu di daerah Anda terdapat berbagai material yang dihasilkan oleh erupsi magma dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Misalnya materialnya yang berwujud pasir dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, batu-batu besar yang juga dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan barang kerajinan, sumber air panas dimanfaatkan untuk pemandian umum dan lain sebagainya. Banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan hasil erupsi. Berdasarkan tempat keluarnya magma, erupsi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, erupsi linear, merupakan peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga membentuk deretan gunung api. Yang kedua, erupsi areal, yaitu erupsi letusan yang terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi. Kemudian magma membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya sehingga membentuk lubang yang besar di permukaan bumi. Berikut ditampilkan gambar dari erupsi linear dan ada juga erupsi areal. Yang ketiga ada erupsi sentral. Erupsi sentral jika letusan yang terjadi keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Erupsi sentral menghasilkan 3 bentuk gunung api. Yang pertama, gunung api perisai. Adalah sebuah gunung api yang beralas luas dan berlereng landai, merupakan hasil erupsi efusif magma yang cair. Contohnya adalah gunung api di Kepulauan Hawaii, Gunung Kilauea, Gunung Mauna Loa, dan Gunung Mauna Kea. Yang kedua, gunung api Mar, merupakan hasil erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dan hanya terjadi sekali saja. Bentuk gunungnya hanya berupa tanggul di sekeliling kawah.
Contohnya adalah Gunung Lamongan di Jawa Timur dengan kawahnya Klakah. Yang ketiga ada gunung api strato atau kerucut, yaitu gunung api yang merupakan hasil campuran antara letusan efusif dan eksplosif yang berulang kali. Gunung api ini berbentuk kerucut dan badannya berlapis-lapis. Sebagian besar gunung api di Indonesia termasuk gunung api kerucut. Contohnya adalah Gunung Kerinci, Merapi, Cermai, Semeru, Batur, Tangkuban Perahu, dan Gunung Fujiyama di Jepang. Tipe letusan gunung api ditentukan berdasarkan kedalaman dapur magma, volume dapur magma, dan kekentalan magma. Viskositas magma bergantung pada susunan dan tingginya suhu. Semakin tinggi suhunya, maka semakin besar viskositasnya. Menurut tipe letusannya, gunung api dapat dibedakan sebagai berikut ini. Yang pertama, tipe Hawaii. Tipe ini mempunyai ciri lava cair yang mengalir keluar, disebut juga letusan air mancur. Contohnya adalah Gunung Mauna Loa di Kepulauan Hawaii. Yang kedua, tipe Stromboli. Tipe Stromboli mempunyai ciri-ciri sering terjadi letusan-letusan kecil yang tidak begitu kuat, namun meletus secara terus-menerus dan banyak mengeluarkan efflata. Contohnya adalah Gunung Vesuvius di Italia, Gunung Raung di Jawa Timur, dan Gunung Batur di Bali. Yang ketiga, tipe vulkano. Tipe vulkano mempunyai ciri-ciri yaitu cairan magma yang kental dan dapur magma yang bervariasi dari dangkal sampai dengan dalam, sehingga memiliki tekanan yang sedang sampai dengan tinggi. Tipe ini merupakan tipe letusan gunung api pada umumnya. Contohnya yaitu Gunung Semeru di Jawa Timur. Yang keempat, tipe Peret. Tipe Peret merupakan tipe yang sangat merusak karena ledakannya sangat dahsyat. Ciri utama tipe ini ialah letusan tiangan, gas yang sangat tinggi, dan dihiasi oleh awan menyerupai bunga kol di ujungnya. Contohnya adalah letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, merupakan tipe Peret yang letusannya paling kuat dengan fase gas setinggi 50 km. Karena letusannya sangat hebat, menyebabkan puncak gunung menjadi tenggelam dan merosotnya dinding kawah, kemudian membentuk sebuah kaldera. Yang kelima, tipe Merapi. Lava kental yang mengalir keluar perlahan-lahan dan membentuk sumbat kawah adalah ciri-ciri tipe Merapi. Karena tekanan gas dari dalam semakin kuat, maka kawah tersebut terangkat dan bagian luarnya pecah-pecah disertai awan panas yang membahayakan penduduk. Yang keenam, tipe St. Vincent dan Mt. Pearl. Tipe St. Vincent merupakan tipe letusan dengan lava yang kental, tekanan gas sedang, dan dapur magma yang dangkal. Contohnya Gunung Kelut dan St. Vincent. Sedangkan tipe Pearl dicirikan dengan lava kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magma yang dalam. Contohnya Gunung Montage Pearl di Amerika Tengah. Berikut merupakan daya pembangun dari lava-lava dengan berbagai jenis. Selanjutnya, tanda-tanda gunung akan meletus. Di negeri kita, jika terjadi bencana gunung api meletus, sering sekali memakan banyak korban. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya gunung api. Padahal sangat penting bagi kita untuk mengetahui gunung api agar kita dapat terhindar dari bencana. Apakah Anda sudah mengetahui ciri-ciri gunung api yang akan meletus?
Perlu Anda ketahui bahwa suatu gunung api yang akan meletus memperlihatkan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, suhu di sekitar gunung meningkat, menjadi lebih panas. Yang kedua, mata air di sekitar gunung menjadi kering. Yang ketiga, sering mengeluarkan suara gemuruh dan kadang-kadang disertai getaran yang berasal dari gempa kecil aktivitas vulkanik. Tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu, bahkan mengering yang disebabkan oleh panas dan mata air yang mengering. Yang kelima, binatang di sekitar gunung bermigrasi, turun keluar dari puncak gunung. Selain tanda-tanda gunung akan meletus tersebut di atas, pada gunung yang istirahat tetapi aktivitas gunung tersebut masih berlangsung, maka akan mengeluarkan suatu tanda-tanda bahwa gunung tersebut akan aktif kembali dan bisa meletus lagi. Fenomena ini disebut pasca vulkanik atau post-vulkanik, yaitu suatu fase pada sebuah gunung berapi yang memperlihatkan sisa aktivitas vulkanisme. Tanda-tanda gejala post-vulkanik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terdapatnya sumber air panas yang banyak mengandung mineral, terutama belerang. Contoh pemandian air panas di Ciater dan Cipanas, Jawa Barat, Baturaden, Jawa Tengah. Yang kedua, geyser, merupakan semburan air panas yang memancar serta berkala. Contohnya adalah geyser di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, The Old Faithful Geyser di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Yang ketiga, ekshalasi atau sumber gas, berupa fumarola yaitu sumber uap air dan zat lemas, solfatara yaitu sumber gas belerang, dan movet yaitu sumber gas asam arang yang biasanya beracun. Sumber gas beracun ini sering terjadi di pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Pembahasan berikutnya mengenai manfaat gunung berapi. Pernahkah Anda memanfaatkan keberadaan gunung api yang ada di daerahmu? Manfaat apa yang sudah Anda rasakan? Coba sebutkan manfaat dari gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain banyak kerugian yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas gunung api, seperti bencana letusan, gas beracun, dan tanah longsor yang selalu mengancam penduduk sekitarnya, sebenarnya hasil dari erupsi gunung api memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan kita. Adapun manfaat yang diberikan oleh gunung api bagi kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi. Sumber panas dari gunung berapi dapat dijadikan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Contohnya tenaga panas bumi yang terdapat di Gunung Kamojang, Jawa Barat, dan Gunung Dieng, Jawa Tengah. Yang kedua, sebagai sumber mineral dan bahan galian. Material yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tambang galian seperti intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung. Pasir dan batu hasil erupsi juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Manfaat yang ketiga sebagai daerah pertanian yang subur. Daerah sekitar gunung merupakan lahan pertanian yang subur. Hal ini disebabkan material yang dikeluarkan oleh gunung api banyak mengandung unsur dan mineral yang dapat membuat tanah di sekitarnya menjadi subur dan mengalami peremajaan. Yang keempat, sebagai objek wisata dan olahraga. Udara yang sejuk serta pemandangan yang indah memberi daya tarik bagi masyarakat untuk berwisata ke gunung. Demikian juga untuk berolahraga, misalnya hiking, climbing, para layang, dan bersepeda gunung. Termasuk untuk kesehatan, udara yang sejuk dan bersih dapat dimanfaatkan sebagai sanatorium bagi penderita penyakit tertentu. Selanjutnya, seisme atau gempa bumi.
Apakah Anda pernah menyaksikan gempa bumi? Seperti apa rasanya? Seberapa besar gempa tersebut dan bagaimana akibat yang ditimbulkan? Apa bedanya gempa bumi dengan gunung api yang meletus? Yang pertama, pengertian seisme. Seisme atau gempa adalah sentakan asli pada kerak bumi sebagai gejala pengiring dari aktivitas tektonisme maupun vulkanisme. Gempa dapat dirasakan dengan adanya getaran. Bumi seakan digoyang ke samping maupun ke atas bawah. Hal ini disebabkan oleh gelombang gempa yang mencapai tempat kita berada. Padahal pusat gempanya kemungkinan jauh dari tempat kita. Setiap tahun di dunia terjadi sekitar 11 juta gempa bumi dan 34.000 diantaranya cukup kuat untuk kita rasakan. Di Indonesia, gempa seringkali terjadi. Hal ini disebabkan negara kita merupakan pertemuan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dan Mediterania yang masih aktif. Kekuatan gempa sangat kuat dan sering mengakibatkan kerusakan serta memakan banyak korban. Akibat gempa yang paling banyak makan korban adalah tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan gempa Yogyakarta tahun 2006. Melihat fakta seperti itu, sanggupkah manusia melawan gempa? Bagaimana sikap Anda untuk mengantisipasi terjadinya gempa? Jika gempa itu terjadi, usaha apa yang akan Anda lakukan untuk menyelamatkan diri? Untuk mengetahui kapan dan di mana gempa itu terjadi, maka kita harus memahami informasi tentang gempa. Beberapa istilah yang biasa dipergunakan dalam peta gempa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hipocentrum adalah titik pusat terjadinya gempa yang terletak di lapisan bumi bagian dalam. Yang kedua, epicentrum, yaitu titik pusat gempa bumi yang terletak di permukaan bumi, tegak lurus dengan hipocentrum. Yang ketiga, fokus, yaitu jarak antara hipocentrum dengan epicentrum. Yang keempat, isoseista, yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah-daerah yang mengalami intensitas getaran gempa yang sama besarnya. Yang kelima, pleistoseista, yaitu garis pada peta yang menunjukkan daerah yang paling kuat menerima goncangan gempa. Daerah tersebut terletak di sekitar epicentrum. Yang keenam adalah homoseista, yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah yang menerima getaran gempa yang pertama pada waktu yang bersamaan. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan klasifikasi gempa. Gempa dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor penyebabnya, kedalaman hipocentrum, jarak epicentrum, dan letak pusat gempa. Yang pertama, berdasarkan faktor penyebabnya, gempa dibedakan menjadi ada gempa bumi runtuhan. Gempa ini terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau akibat runtuhnya gua-gua besar. Radius getaran tidak begitu besar atau tidak terasa sampai ke tempat jauh. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Gempa ini terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Dalam banyak peristiwa, gempa bumi ini mendahului erupsi gunung api, tetapi lebih sering terjadi secara bersamaan. Getaran gempa vulkanik lebih terasa dibandingkan dengan gempa runtuhan. Getarannya terasa di daerah yang lebih luas, terutama di sekitar gunung berapi. Yang ketiga, gempa bumi tektonik. Gempa ini terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan sehingga terjadi dislokasi. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan meliputi daerah yang sangat luas. Selanjutnya, berdasarkan bentuk epicentrum, gempa dibedakan menjadi yang pertama gempa linear, yaitu gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. Gempa tektonik merupakan gempa linear, salah satu akibat tektonik
adalah patahan. Yang kedua, gempa sentral, yaitu gempa yang episentrumnya berupa titik. Gunung api pada erupsi sentral adalah sebuah titik letusan. Demikian juga runtuhan retak bumi. Yang ketiga, berdasarkan kedalaman hiposentrum, gempa dibedakan menjadi yang pertama, gempa dangkal, memiliki kedalaman hiposentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa menengah, memiliki kedalaman hiposentrumnya antara 100 km sampai dengan 300 km di bawah permukaan bumi. Yang ketiga, gempa dalam, memiliki kedalaman hiposentrumnya antara 300 sampai dengan 700 km di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini tercatat gempa terdalam adalah 700 km. Selanjutnya, berdasarkan jarak epicentrum, gempa dibedakan menjadi yang pertama, gempa setempat, berjarak kurang dari 10.000 km. Yang kedua, gempa jauh, berjarak 10.000 km. Yang ketiga, gempa jauh sekali, berjarak lebih dari 10.000 km. Yang kelima, berdasarkan letak pusat gempa dibedakan menjadi yang pertama, gempa laut, terjadi jika letak episentrumnya terletak di dasar laut atau dapat pula dikatakan episentrumnya terletak di permukaan laut. Gempa ini terjadi karena getaran permukaan dirambatkan di permukaan laut bersamaan dengan yang dirambatkan pada permukaan bumi di dasar laut. Pembahasan berikutnya tentang gelombang gempa. Gempa yang besar dapat dirasakan oleh manusia, tetapi gempa yang gelombangnya kecil serta letaknya jauh dari kita sangat sulit untuk kita rasakan. Kita dapat mengetahui terjadinya gempa ini dengan alat pencatat gempa, yaitu seismograf. Getaran gempa ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Tentunya alat yang digunakan untuk mencatat juga berbeda, yaitu seismograf horizontal dan seismograf vertikal. Titik di bawah tanah, tepat di tempat bebatuan berguncang dan menyebabkan gempa bumi disebut pusat gempa atau hiposentrum. Mungkin titik ini berada ratusan kilometer di bawah tanah. Gerakan bebatuan menyebabkan getaran yang disebut gelombang seismik. Gelombang seismik bergerak sangat cepat ke segala arah dari pusat gempa. Gelombang paling kuat terjadi pada titik hiposentrum yang ada di permukaan bumi yang letaknya tepat di atas pusat gempa atau epicentrum. Semakin jauh dari pusat, gelombang seismik akan semakin lemah. Ada 3 macam gelombang gempa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gelombang longitudinal atau gelombang primer, yaitu gelombang yang merambat dari hiposentrum ke segala arah dan tercatat pertama kali oleh seismograf dengan kecepatan antara 4 sampai dengan 7 sampai dengan 14 km per detik dan periode gelombang 5 sampai dengan 7 detik. Yang kedua, gelombang transversal, yaitu gelombang sekunder, merupakan gelombang yang merambat dari hiposentrum ke segala arah dan tercatat sebagai gelombang kedua oleh seismograf dengan kecepatan antara 4 sampai dengan 7 km per detik dan periode gelombang adalah 11 sampai dengan 13 detik. Terjadinya tsunami. Tahukah Anda tentang tsunami? Bahayakah tsunami itu? Bagaimana bisa terjadi tsunami? Bagaimana Anda harus menyelamatkan diri bila terjadi tsunami? Tsunami adalah gelombang laut tinggi yang muncul akibat pengaruh terjadinya gempa yang bersumber di bawah laut. Jika bagian dasar laut naik atau turun secara mendadak, maka air di atasnya akan mengalami guncangan yang berupa gelombang-gelombang hebat yang dipancarkan ke seluruh arah, sehingga terjadilah tsunami. Kecepatan gelombang ini tergantung pada besarnya gempa, kedalaman dasar laut, dan gaya gravitasi bumi. Ketika tsunami bergerak cepat melintasi samudra, gelombangnya tetap rendah.
Tetapi ketika mencapai pantai, gelombang tersebut naik sehingga membentuk dinding air raksasa. Gelombang bergerak cepat menuju daratan, merusak segala sesuatu yang dilaluinya. Tinggi gelombang tsunami bisa mencapai 30 meter bahkan lebih. Gelombang tsunami yang paling dahsyat terjadi di Indonesia adalah tsunami Aceh pada akhir bulan Desember tahun 2004 dengan memakan korban jiwa lebih dari 131.000 orang. Pertengahan tahun 2006, tsunami terjadi di Pangandaran, Jawa Barat. Demikian pembahasan mengenai modul 4 unit 1 bagian kedua. Kami dari PKBM Ganesena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.